Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu reviewer penelitian PNBP WNP tahun 2022 yang saya hormati, saya Hidatul Fajri akan menyampaikan hasil laporan kemajuan dari penelitian kami yang berjudul Institutional Governance berbasis Stakeholder Engagement dalam membangun tata kelola energi baru terbarukan yang kolaboratif. Penelitian kami merupakan penelitian dengan skema penelitian dasar dengan anggota yang pertama yaitu Bapak Kajuni Datuk Mani MSI dan yang kedua adalah Ibu Arta Dini Akmal SAP MPA. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kami akan menyampaikan laporan penelitian kami. Yang pertama adalah pendahuluan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kenyataan realita bahwa pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia masih belum optimal. Menindaklanjuti itu, kemudian pemerintah pusat telah mengeluarkan instrumen kebijakan untuk mempercepat pengembangan EBT, salah satunya yaitu melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, yang dimaksudkan sebagai arah kebijakan dalam pengembangan EBT di tingkat pusat dan daerah. Menindaklanjuti hal itu, Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan provinsi tempat kami melakukan penelitian, telah menerbitkan Perda Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah 2019-2050 Provinsi Sumatera Barat. Target dari Rencana Umum Sumber ini di dalam pengembangan energi yaitu membangun pembangkit EBT 2019-2028 sebesar 2068 MW. Selain itu juga meningkatkan bauran energi di Sumbar dari 19,6% pada tahun 2015 menjadi 51,7% pada tahun 2025 dan 70,9% pada tahun 2050. Target tersebut jauh di atas target nasional. Nah, dengan RUEN dan RUET ini mengharuskan dibentuknya institutional governance yang mampu merumuskan kerangka kerja agar target yang ada dapat direalisasikan. Nah, rumusan masalah kami yaitu bagaimana model institutional governance berbasis stakeholder engagement dalam tata kelola EBT yang kolaboratif di Provinsi Sumatera Barat. Nah, kami berpikiran bahwa di dalam membangun tata kelola pengembangan EBT haruslah melibatkan stakeholder yang saling kolaboratif. Nah, di dalam penelitian ini kami menggunakan pendekatan soft system metodologi untuk mendapatkan model institutional governance yang diinginkan oleh masing-masing stakeholder yang terlibat di dalam pengembangan tata kelola EBT di Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian ini kemudian kami bagi ke dalam 4 tahap. Yang pertama yaitu pemetaan stakeholder. Dari penelitian yang telah kami lakukan, kami mendapatkan ada 20 stakeholder yang kurang lebih memiliki kepentingan di dalam pengembangan EBT di Sumatera Barat. 11 stakeholder itu merupakan government bodies, ya, seperti Bapeda Provinsi Sumatera Barat, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas SDM, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Kehutanan, Balitbang, Kementerian SDM. Kemudian ada yang berbentuk non-government bodies yaitu sebanyak 20. Swasta, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, PLN, Pertamina, GAPKI, Perbankan, dan DPRD. Kemudian berdasarkan analisis kepentingan dan pengaruh, kami melakukan analisis stakeholder sehingga kami mendapatkan ada 4 stakeholder yang menjadi pemain kunci di dalam pengembangan EBT di Provinsi Sumatera Barat. Yang pertama yaitu Kementerian SDM, yang kedua Dinas SDM, yang ketiga PLN, yang keempat Pertamina. 4 stakeholder ini memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi di dalam pengembangan EBT di Provinsi Sumatera Barat. Kemudian kami masuk ke
analisis jaringan sosial, jika dilihat dari keberatan jaringan, maka kami menganalisis bahwa kepadatan jaringan di dalam pengembangan EBT di Sumatera Barat itu cukup rendah, yaitu di angka 0,332. Artinya di sini adalah saling keterkaitan dan keterhubungan di antara stakeholder itu masih belum baik, katakanlah, karena mereka tidak memiliki keterkaitan satu sama lain dalam bentuk kepadatan jaringan yang tinggi. Sehingga hal ini tentu membatasi stakeholder itu untuk saling berinteraksi, membangun kolaborasi sehingga terciptanya tata kelola yang baik. Analisis selanjutnya dari analisis jaringan sosial yang kami lakukan adalah dengan melihat degree centrality-nya. Kami mendapatkan bahwa Dinas SDM dan DPRD Provinsi Sumatera Barat memiliki tingkat kesentralan yang paling tinggi di antara stakeholder-stakeholder lainnya. Analisis selanjutnya yaitu Bitwitness Centrality juga menempatkan Dinas SDM dan DPRD sebagai stakeholder yang paling memiliki kesentralan sehingga mereka mampu menjadi penghubung di dalam pengembangan EBT bagi stakeholder-stakeholder lainnya. Nah, di bagian pemodelan, kami memulai dengan memformulasikan definisi akar dengan analisis CAT WOE. Sebagai customer adalah pihak yang memiliki kepentingan terhadap pengembangan EBT di Provinsi Sumatera Barat. Aktornya itu tadi sudah kami jelaskan, ada 20 aktor yang atau stakeholder yang terlibat. Lalu di dalam transformation, yaitu meningkatkan bauran energi dengan cara mengembangkan energi baru terbarukan, bukan saja dari pengembangan sumber-sumber baru energi terbarukan, namun juga secara kelembagaan dengan keterlibatan dari stakeholder. Terciptanya trust antar stakeholder, kerjasama, interaksi dinamis, transfer informasi, dan pengetahuan serta dukungan dan komitmen semua pihak dalam pengembangan EBT di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan dari urutan secungnya adalah terwujudnya tata kelola EBT Provinsi Sumbar yang kolaboratif dan berkelanjutan. Ownernya yaitu Kementerian SDM dan Dinas SDM, sedangkan environmental constraint-nya yaitu kepastian regulasi dalam pengembangan EBT, komitmen dan pemahaman atas peran masing-masing pihak, kecenderungan ego sektoral, political will, dan sumber dana, serta regulasi yang tidak saling dukung. Kemudian selanjutnya adalah membangun model konseptual. Di dalam membangun konseptual ini ada kurang lebih 13 langkah yang harus dilakukan sehingga terbentuk sebuah model tata kelola EBT tersebut. Nah, yang belum kami lakukan adalah mengidentifikasi komponen tata kelola EBT, hubungan yang kedua itu hubungan antar komponen dalam tata kelola EBT, yang ketiga perbandingan modal dan realitas serta melakukan perubahan yang layak di dalam tata kelola EBT di Provinsi Sumatera Barat. Nah, itu rencana kegiatan kami selanjutnya di dalam penelitian ini yaitu pada tanggal 19-23 September 2022 kami akan melakukan diskusi dengan anggota peneliti dan asisten peneliti. Kemudian pada tanggal 26 September sampai 14 Oktober kami melakukan pengambilan data yang dirasa belum lengkap pada saudara-saudara penelitian. Pada tanggal 19 dan 20 Oktober 2022 kami akan melakukan FGD dengan stakeholder penelitian. Pada tanggal 26 sampai 29 Oktober kami akan mengolah data final penelitian. 24 dan 28 Oktober kami akan melakukan diskusi dengan anggota tim dalam rangka finalisasi penelitian. Dan tanggal 1 sampai tanggal 20 November 2022 kami akan melakukan penulisan laporan akhir dan artikel luaran. Terakhir sebagai draft kesimpulan dan saran dari penelitian kami ini yaitu yang pertama terdapat 20 stakeholder yang berkepentingan di dalam pengembangan EBT di Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua, Kementerian SDM, Dinas SDM Provinsi Sumatera Barat, PLN, dan Pertamina merupakan key player di dalam pengembangan EBT di Provinsi Sumatera Barat. Yang ketiga adalah kepadatan jaringan di dalam pengembangan EBT di Provinsi Sumatera Barat cukup rendah. Lalu yang keempat, Dinas SDM Provinsi Sumbar dan DPRD Provinsi Sumbar merupakan stakeholder yang paling sentral dan juga paling dapat menghubungkan stakeholder lainnya di dalam pengembangan EBT di Provinsi Sumatera Barat. Lalu yang terakhir, terdapat 13 alur di dalam membangun model konseptual tata kelola EBT yang kolaboratif di Provinsi Sumatera Barat. Baik, Bapak Ibu Reviewer, demikian hasil laporan
penelitian kami. Eh, Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.